Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam teman-temanku semuanya. Bertemu kembali dengan Mas Bro Tegal. Tentunya akan memberikan edukasi, memberikan pengertian-pengertian dengan jurus maut untuk cuan bermain kripto ke depan. Jangan sampai kita salah, jangan sampai kita bodon, jangan sampai kita lengah, yang mana tahun 2024 akhir tahun sudah bull market, ditandai dengan siklusnya 4 tahun sekali, sudah nggak bisa dirubah. Itu yang namanya tradisi, ya, sudah menjadi kebiasaan. Hajatannya BTC maka akan berbondong-bondong di luar kripto masuk kripto. Mantap sekali dengan adanya ETF support di 10 Januari nanti tahun depan, halving tahun 2024 di bulan April. Momen-momen besar kumpul jadi satu di situ, akan meleduk, akan jeblok, akan loncat terbang tinggi kripto, terutama saya akan bahas dengan koin PP ini. Sambil kita nunggu bull market tahun depan, ini saatnya kesempatan terakhir untuk akumulasi. Ya, kalau ada penurunan sedikit nggak usah perlu khawatir, karena yang namanya bos-bos besar, perusahaan-perusahaan besar yang bermain dalam kripto, mereka membutuhkan dana untuk membayar pajak di akhir tahun. Secara psikologinya dia akan jual bondone, akan jual asetnya untuk bayar pajak yang nilainya nggak sedikit. Permainan dikacak-kocok, biasanya itu terbaca sudah bahwa penurunan itu biasanya dimulai pas Natal itu. Natal, akhir tahun bayar pajak itu mulai pada jualan, jebret turun sampai Januari, Februari, Maret baru mulai terbang lagi. Akan tetapi ini dibalik, ya, lebih cepat. Ini lebih cepat. Biasanya TP-nya di bulan Desember, ini TP-nya malah di November. Ini pasti, nggak usah heran, nggak usah kacau ngelihat berita-berita yang nggak enak atau fatput. Karena apa? Nggak usah pakai berita itu, sudah manusiawi. Yang namanya kemarin masuk di BTC ataupun PP di bawah bahkan 380 juta, 400, 450, 500, sekarang udah cuan besar kok. Ngapain nunggu Desember? Makin cepat TP makin lebih baik, sudah cuan. Jangan-jangan nanti Desember malah turun. Pikirannya kan seperti itu, makanya November dijual. Akan tetapi nanti perkiraan saya, yang Desember biasanya penurunan, maka Desember akan berubah menjadi hijau, karena tahun depan biasanya Januari dibanting dalam, Februari ini hati-hati, karena di tahun depan beda dengan tahun-tahun kemarin. Karena pas bulan Aprilnya halving BTC, tahun depan akhir tahun bull market, maka saya rasa bantingan nggak akan dalam. Karena apa? Mereka untuk persiapan di hold untuk bull market yang akan datang. Bahkan ini termasuk sudah telat, ada penurunan terakhir. Kalau nanti ada penurunan lagi Anda masukkan, termasuknya sudah nggak ada barang bagus yang sebagus kayak kemarin di bulan Januari, ya, yang BTC sampai 260 juta bahkan 250 juta terbang ketika diakumulasi sama Tether itu di situ. Makanya udah saya bilang berkali-kali, orang kaya dari kripto, orang pintar, orang cerdas, orang yang beruntung itu yang betul-betul nomor wahid, ya, manajemennya betul-betul diatur betul. 1 tahun menjelang halving itu mereka udah masuk, harga itu waktu itu di dasar itu tepat 1 tahun menjelang halving. Ya, kalau sekarang Anda masuk ya nggak telat nunggu bantingan, tapi kan Anda sudah di TP, mereka udah pada cuan sebagian, nanti akan cuan lagi di bull market yang akan datang. Nggak cuan bagaimana? Kemarin yang masuk tahun 2023 ini aja, tahun ini yang masih bulan Januari aja harganya kan murah sekali, apalagi yang tahun 2022 kemarin. Wow, ya, makanya
sudah rumusnya udah jelas, 1 tahun menjelang halving itu sudah masuk. Kalau sekarang ini penurunan dikit ya wajar lah, mereka TP, Mas Bro aja TP, ngapain beli BTC umpamanya 250 juta 350 juta ya, sekarang harganya kemarin sampai 588 ya, untuk Natalan, untuk tahun baru ya, untuk liburan, untuk bayar pajak udah cuan banyak, kok gak TP, ngapain memble ya, belajar dari mana udah cuan gak TP ya. Ini waktunya penurunan ya gak apa-apa, tapi sudah gak dalam lagi, kembali harga dasar lagi karena akan di hold di bull market tahun depan ya. Saya rasa cukup untuk membahas fundamental daripada market ke depan ini supaya Anda gak bingung ya. Saya akan bahas PP ini. PP ini masih tetap di hati. PP ini masih tetap yang saya jagokan akan terbang di bull market tahun depan. Dengan modal kecil 1, 2, 3 juta akan mendapat 200-an juta koin. Untuk koin-koin receh, untuk orang-orang kecil, kita gambling di koin yang benar, yang sudah ada di Binance. Modal kecil jadi besar ya, ini uang 1-2 juta bisa jadi ratusan juta, bahkan 200-an juta, ada potensi di PP. Ini makanya saya tekankan tiap hari di PP untuk menyelamatkan orang-orang kecil yang kemarin sakut supaya cuan ke depan. Nah kalau 1-2-3 juta masuk BTC ya nggak akan mungkin jadi 50 juta. 50 juta pun nggak akan mungkin naik sampai 50 kali lipat BTC. Anda 3 juta 5 tahun ke depan belikan BTC juga uang Anda tetap segitu-segitunya, naik nggak berapa cerit. Yang namanya 3 juta masukkan ke BTC. Nah saya gembar-gembarkan ke koin PP ini, bisa terjadi uang 1-2-3 juta menjadi ratusan juta, bahkan 200 juta itu bisa terjadi kalau ini nanti sampai harganya Rp1. Rp1 kelihatannya mudah untuk PP ini, yang mana masuk Binance tuh nggak gampang, sudah ada di Binance, paus-paus juga banyak di sini, market capnya juga masih besar, dan seandainya nanti turun waktunya serok untuk scalpingan dulu sambil menunggu bull market. Kalau kita lihat waktunya yang 4 jam, time frame yang 4 jam, ini bisa Anda bermain scalping ya, sambil menunggu bull market. Masuk di sini ya, jual di atas. Itu aja gampang. Masuk di sini ya, jual di atas. Ini saja masuk ini, karena ini di bawah awan Ichimoku-nya ini, nanti jual di sini. Kalau naik, kalau turun ya di sini lagi, tetap nanti arahnya akan ke sana. Dan kalau saya lihat waktu daily-nya ya, bisa diramalkan kalau awan Ichimoku ini udah jelas sekali bahwa ini kelihatannya nanti ya mulai di bulan Desember ini baru akan menghijau. Nih, Desember itu di sini akan menghijau. Karena kalau di awan Ichimoku itu sudah bisa diramalkan yang akan terjadi di depan. Ini enaknya. Kalau ini turun ke sini, paling mentoknya di sini nih, ada support awan Ichimoku, kemudian akan melangkah ke atas nanti di bulan Desember. Yang biasanya Desember itu bantingan, sekarang Desember mungkin akan mulai naik dikit karena mereka sudah pada jual di bulan November untuk Natalan, untuk tahun baruan, untuk pajak, kemungkinan, prediksi hanya kemungkinan felling ya. Felling, tahu gak felling? Kuping tuh, kuping budek ya. Enggak ya, canda itu ya. Kita lihat langsung masuk ke CMC-nya, masih tetap ditahan di 7,3, rankingnya 90-an, no problem ya. Market capnya masih gede, peredaran supply-nya udah beredar semua 99,14% ya. Total supply-nya juga nggak begitu banyak kayak Baby Doge, aman, masih aman. Koin ini koin yang aman. Ini Binance masuk, KuCoin ya, Kraken, BitHope ya, Indodax, toko kripto. Ini salah satu koin yang berpotensi. Pada waktu itu kan yang namanya Dogecoin masuk Binance, kemudian PKO ya,
Indodax ternyata terbang tinggi sampai sekarang, harganya pada cuan yang masuk di awal-awal, maksudnya kalau yang masuk kemarin yang merongos. Dan kemarin kan ada kenaikan lumayan. Kemarin udah saya bilangin waktu harga 1.300 itu TP lah TP ya, sekarang turun udah cuan. Kalau yang nggak TP ya udah turun, yang namanya market naik turun. Makanya yang 25% sampai 30 untuk scalpingan ya, nggak usah perlu takut ya. Tuh di situ. Apalagi contohnya Shiba. Kenapa Shiba menjadi 1,3 rupiah? Ada di Binance dulu, masuk Indodax, masuk toko kripto, masuk eseng-eseng yang lain. Ya, nanti sama akan dengan PP ini. Terbaca sudah. Yang namanya udah masuk Binance tuh Gset gak sembarangan. Yang jelas sudah betul-betul lolos masuk Binance itu gak main-main ya. Punya sesuatu keunggulan tersendiri. Baru seumur jagung sudah ada di Binance. Coba tengok Baby Doge ya, Raca aja belum, Brace belum. Oh, itu koin-koin yang semakin kentut semua, nggak ada progres projectnya nggak ada progresnya, tipu menipu. Ini untuk orang baru saya kasih tahu, hati-hati dalam bermain kemin koin. Dah kebiasaannya kipul mengkipul, tipu menipu, dah kerjaannya dia tiap hari ya. Kalau kita gambling kan ibaratnya kita umpamanya nih main 1 juta ya, di PP ini dapat uang ratusan juta. Ini yang namanya gambling waras, gambling benar. Kalau kita kalah hanya 1 juta, nggak kita jadikan kita miskin ondal-ondal di jalanan dan gila stres. Tapi kalau cuan uang 1 juta menjadi ratusan juta, ini gambling yang benar. Jangan gambling yang ada sell kontraknya kayak Breeze ya. Ini kan market capnya sekali loncat bukan market kecil bro, 1,345 triliun tuh langsung ada ya. Namanya nggak main-main yang akan bertanding di koin PP ini ke depan. Cari koin seperti ini susah, mumpung harganya masih di bawah 1 rupiah. Ini saatnya kita kaya, kita menggandakan uang di PP ini ya. Kalau kalah 1 juta, kalau menang ratusan juta. Ini namanya gambling yang bener. Jangan ratusan juta digamblingkan di Breeze ya. Cuannya 1%, 2%, ketika turun sampai sekarang nggak bangun-bangun ya, nggak ngaceng, lawer saja ya, mengkelung. Nggak laku kalau mengkelung, nggak ngaceng, perawan aja nggak mau. Apaan itu, tabok saja model kayak gitu, minum jamu. Bercanda ya, pagi-pagi sambil sarapan kopi, sarapan canda ya, nggak apa-apa ya. Ngapain kita lihat market juga lagi begini, itu hal yang biasa, hal yang wajar. Waktunya serok, waktunya nembak, jepret. Kita aja sekarang masuk kalau udah telat. Kemarin minta turun saja, turun kita masuk. Ngapain kita takut? Yang mana tahun depan bull market itu yang ditunggu-tunggu 4 tahun sekali. Panunggu apa lagi? Panunggu bear market berikutnya. Bodoh amat. Sekarang saja masuk, ini pun sebetulnya sudah telat. Kalau ada penurunan, waktunya masuk, alhamdulillah turun, kita tunggu turun. Mana kita masuk juga udah telat, harusnya Januari di tahun 2023 kemarin bersamaan dengan Tether membeli BTC. Waktu BTC harganya masih 250 juta, waktunya itu masuk. Kalau sekarang nggak telat dikit, kalau kita turun itu syukur ada kesempatan kita untuk masuk, untuk bagi-bagi orang yang long invest untuk tahun depan saja, nggak begitu lama kan, setahun lagi. Coba kalau kita mau bersekalpingan di PP ya, kita bisa lihat ya waktu-waktu yang umpamanya kita lihat yang 4 jam ya kan, untuk scalpingan jual atas ya, ambil bawah, itu begitu saja. Ini kan di bawah Ichimoku ini waktunya untuk masuk, nanti jual di atas ya. Kalau untuk daily-nya, tapi ini agak serem juga untuk daily-nya itu waktunya kita nunggu penurunan lagi barangkali sampai sini. Tapi ini ditahan sama MA yang merah ini nih, barangkali nanti sampai sini loncat ke sana, sini loncat ke sana, bisa terjadi. Ini udah mulai Desember nih ya, awan hijau ini mulai Desember nih. Jadi Desember akan mulai terbang. Saya rasa cukup untuk mengenai review PP pagi ini ya, untuk menjadikan Anda semangat dan tenang, pakai strategi yang maut untuk investasi di PP. Nggak perlu takut dengan modal kecil akan jadi ratusan juta. Kalaupun salah analisa, miss, kita kalah juga uang sedikit, nggak banyak. Saya nggak sarankan untuk masuk sampai ratusan juta. Cukup 1, 2, 3 juta itu udah paling maksimal, nggak usah ditambahin lagi ya. Saya rasa cukup. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mas Bro banyak salah, banyak dosa, itu pasti karena Mas Bro manusia biasa seperti Anda, tentunya nggak sempurna ya.
Yang sempurna itu hanya dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang positifnya Anda ambil, yang buruknya Anda tendang. Sudilah kiranya yang belum subscribe untuk subscribe ya. Yang sudah saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Salam dari Tegal Mas Bro. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.